Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi pembacaan buku Indonesia Undercover, Neoliberalisme Indonesia. Masih bab 1, tinjauan umum, sub A. Apakah Indonesia telah pulih dari krisis ekonomi 1997? Para ekonom pada umumnya mengatakan bahwa perekonomian Indonesia memang sangat terpuruk ketika terjadi krisis tahun 1997 dan beberapa tahun setelahnya. Dikemukakan berbagai indikator ekonomi pada saat itu yang menampilkan angka-angka yang amat buruk. Indikator ekonomi yang dimaksud antara lain adalah pendapatan nasional atau PDB, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah, cadangan devisa, tingkat investasi, IHSG, dan sebagainya. Sebagian angkanya banyak mendekati level pada masa awal Orde Baru, seolah mengeliminasi seluruh prestasi pembangunan ekonomi yang telah dicapai puluhan tahun sebelumnya. Akan tetapi, para ahli ekonomi yang beraliran mainstream atau arus utama tersebut juga menganggap sudah ada perbaikan yang amat memadai dalam beberapa tahun terakhir. Perbaikan itu dinilai sebagai hasil dari berbagai upaya reformasi ekonomi. Sebagaimana umum diketahui, pemerintah pasca Soeharto menjalankan serangkaian program stabilisasi makroekonomi melalui kebijakan moneter dan fiskal. Hampir semua isi paket program reformasi ekonomi itu menuruti rekomendasi dari International Monetary Funds atau IMF. Rekomendasi berupa paket program itu dikemas dalam kesepakatan IMF dan pemerintah Indonesia atau bisa dikenal dengan Letter of Intent yang pada dasarnya menjadi syarat bagi bantuan likuiditas yang diberikan IMF. Program awal difokuskan untuk mengatasi permasalahan yang sangat mendesak pada saat krisis, yaitu meredam tekanan laju inflasi dan gejolak nilai tukar. Mereka berupaya agar keadaan moneter menjadi stabil dengan pertanda suku bunga yang normal dan nilai tukar rupiah yang realistis, sehingga dapat membantu kebangkitan kembali dunia usaha. Secara bersamaan, pemerintah melakukan berbagai langkah konsolidasi di bidang fiskal melalui peningkatan disiplin anggaran dengan melakukan penghematan atas berbagai pengeluaran pemerintah. Pemerintah juga terpaksa melakukan penjadwalan dan penyesuaian terhadap beberapa proyek pembangunan. Dalam keseluruhan langkah tersebut, upaya restrukturisasi dan penyehatan perbankan menjadi prioritas yang sangat penting. Pengeluaran biaya yang amat besar untuk itu juga dianggap wajar, termasuk BLBI yang mulai dikucurkan pada penghujung era pemerintahan Soeharto. Pertimbangan utamanya, stabilitas moneter menjadi prasyarat bagi pemulihan ekonomi, dan itu memerlukan stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan mensyaratkan pembenahan sektor perbankan, termasuk BI sebagai bank sentral. 1. Pulihnya keadaan menurut pemerintah dan Bank Indonesia. Keadaan perekonomian Indonesia selama 3 tahun terakhir ini dinilai oleh pemerintah dan Bank Indonesia telah membaik. Bahkan, beberapa aspeknya, seperti ketahanan sektor moneter dan keuangan, dianggap telah melebihi kondisi sebelum krisis, yang dianggap sebagai pertanda adalah indikator ekonomi, atau lebih tepatnya adalah indikator makroekonomi tadi lagi, yang memang terlihat membaik. Penalaran dengan mengedepankan indikator makroekonomi mendasari semua penjelasan pemerintah tentang kebijakan apa yang tengah dan akan terus mereka jalankan. Dengan kata lain, bagi mereka, Indonesia sudah on the right track atau di jalan yang benar dalam upaya pemulihan keadaan ekonomi, hanya belum sampai ke tujuan. Pandangan serupa dikemukakan pula oleh para ekonom mainstream. Kita kutipkan pernyataan pemerintahan Mega tentang hal ini, yang mestinya berasal dari para ekonomnya.
dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2005 berikut. Manajemen ekonomi makro yang sehat dan kemajuan yang dicapai dalam reformasi struktural telah menghasilkan perbaikan kinerja ekonomi secara mantap. Dalam beberapa tahun terakhir, PDB real telah melampaui tingkat sebelum krisis. Nilai tukar relatif stabil, inflasi terkendali pada tingkat yang cukup rendah, serta aktivitas eksternal telah mulai pulih. Halaman 4. Perhatikan cara berpikir serupa dan pernyataan pemerintahan SBY dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2006 pada saat umur pemerintahan belum genap setahun, sehingga belum bisa menonjolkan prestasi, melainkan prospek berikut ini. Dalam tahun 2006, prospek perekonomian Indonesia masih menjanjikan, yang didorong oleh permintaan konsumsi yang masih kuat, peningkatan ekspor dan investasi yang semakin besar seiring dengan membaiknya kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai sekitar 6,2%, lebih tinggi dari perkiraan tahun 2005 sebesar 6,0%. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh intermediasi sektor keuangan yang progresif dan stabilitas ekonomi makro yang terjaga. Ketika ada tanda-tanda bahwa target sulit tercapai, pemerintahan SBY dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2007 masih tetap memberi penjelasan yang senada, seperti kutipan berikut. Dari gambaran di atas, pertumbuhan ekonomi dalam paruh pertama tahun 2006 diperkirakan akan mengalami perlambatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, sejalan dengan terkendalinya stabilitas ekonomi secara umum, kemajuan dalam realisasi percepatan pembangunan infrastruktur dan pembinaan sektor real, serta pengaruh stimulus fiskal yang lebih besar, prospek ekonomi Indonesia dalam paruh kedua tahun 2006 diperkirakan akan membaik. Halaman 8. Meskipun pertumbuhan ekonomi masih relatif terbatas, stabilitas perekonomian sudah mulai membaik dan diperkirakan akan terus berlangsung sampai akhir tahun 2006. Hal ini tercermin dari pergerakan nilai tukar yang cenderung menguat dan stabil serta laju inflasi yang terkendali dan tingkat bunga yang mulai menurun. Pemerintah kembali mengumbar rasa optimis ketika mengajukan Nota Keuangan dan RAPBN 2008 yang diajukan kepada DPR pada pertengahan Agustus 2007. Penyebabnya adalah perkembangan indikator makroekonomi yang membaik secara signifikan pada triwulan akhir 2006 dan semester awal 2007. Dikatakan dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2008 bahwa kinerja perekonomian Indonesia dalam tahun 2007 diperkirakan akan semakin membaik dan akselerasi pertumbuhan yang lebih tinggi dengan tetap terpeliharanya stabilitas ekonomi makro. Perbaikan kinerja ekonomi ini didukung oleh faktor-faktor eksternal dan internal. Sementara dari sisi internal, perbaikan kinerja ekonomi Indonesia didukung oleh rendahnya suku bunga, nilai tukar yang stabil, serta pulih dan menguatnya daya beli masyarakat. Kondisi ini juga didukung oleh terjaganya koordinasi bauran kebijakan policy mix yang ditempuh pemerintah di bidang fiskal, moneter, dan sektor real. Halaman 11-15. Dalam tahun 2008, sasaran pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebagai 6,8%. Optimisme pencapaian sasaran yang cukup tinggi tersebut diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan adanya peningkatan aktivitas sektor real yang pada gilirannya akan memberikan peluang yang lebih besar bagi angkatan kerja. Halaman 11-23. Belum genap 2 bulan APBN 2008 dilaksanakan, pemerintah telah mengajukan revisi kepada DPR. Pemerintah memang memiliki hak untuk mengajukan RAPBN perubahan yang biasanya dilakukan setelah dijalankan sekitar 1 semester.
Pengajuan yang dipercepat ini terutama sekali karena naiknya harga minyak dunia secara dramatis, jauh melampaui yang diasumsikan dalam APBN 2008. Meskipun meralat sebagian asumsinya, pemerintah tampak masih cukup percaya diri dan mentargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4% yang sebelumnya 6,8%. Perhatikan kutipan dari NK atau RAPBN P 2008 berikut ini. Pelemahan ekonomi global diperkirakan akan berdampak pada perkembangan ekonomi nasional 2008, terutama pada penurunan perkiraan pertumbuhan, neraca perdagangan Indonesia dan investasi. Sementara konsumsi domestik diperkirakan masih cukup kuat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di 2008 diperkirakan masih cukup tinggi, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan perkiraan dalam APBN 2008, halaman 1-9. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter satu-satunya dan memiliki posisi yang independen terhadap pemerintah setelah ditetapkannya UU nomor 23 tahun 1999 pun memiliki penjelasan yang senada dalam hal kondisi perekonomian dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, untuk perbandingan dengan pernyataan pemerintah di atas, kita kutipkan pernyataan dalam laporan perekonomian Indonesia dari Bank Indonesia atau LPI-BI tahun 2005 berikut ini. Secara umum, kondisi perekonomian Indonesia tahun 2004 mengalami perkembangan yang menggembirakan, bahkan lebih baik daripada perkiraan awal tahun. Kegiatan ekonomi mencatat pertumbuhan tertinggi pasca krisis ekonomi, yaitu sebesar 5,1%, yang diikuti dengan perbaikan pola ekspansi. Konsumsi mengalami pertumbuhan yang relatif stabil, sementara kegiatan investasi meningkat tajam, setelah dalam 3 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang rendah. Demikian pula, pertumbuhan ekspor barang dan jasa terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan volume perdagangan dunia yang diikuti dengan melonjaknya harga-harga komoditi minyak dan gas bumi atau migas serta non-migas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut didukung dan dicapai dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga. Halaman 2. Publikasi LPI-BI setiap tahunnya dikeluarkan sekitar bulan Maret atau April, memuat penjelasan keadaan perekonomian tahun lalu dan proyeksi. BI menggunakan istilah perakiraan tahun yang sudah mulai berjalan. Wajar jika dalam LPI-BI 2007 dipublikasikan April 2008 telah mulai ada nada kehati-hatian mengenai kondisi yang dihadapi, serta tidak seoptimis nota keuangan dan RAPBN 2008 yang ditulis pada bulan Agustus 2007. Namun secara umum tetap ada kepercayaan atas kondisi perekonomian Indonesia yang masih amat baik. Perhatikan kutipan berikut. Perekonomian Indonesia pada tahun 2007 mencatat beberapa pencapaian pokok yang menggembirakan, meskipun mendapat tekanan terutama dari sisi eksternal. Untuk pertama kali sejak krisis, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas angka 6% dengan stabilitas yang tetap terjaga baik. Neraca pembayaran Indonesia mencatat surplus, cadangan devisa meningkat, nilai tukar menguat, pertumbuhan kredit melampaui target, dan laju inflasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Tingginya harga komoditas internasional, terutama harga minyak mentah dan merambatnya krisis subprime mortgage adalah beberapa faktor yang menorehkan tantangan dan ujian pada perekonomian Indonesia pada tahun 2007. Dalam menghadapi deretan ujian tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang lebih baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Di tengah gejolak yang mewarnai perekonomian global, tantangan eksternal akan memberikan tekanan berat pada kinerja
dan stabilitas makroekonomi dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008 diperkirakan melambat dibandingkan dengan tahun 2007. Inflasi diperkirakan akan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan nilai tukar rupiah diperkirakan relatif stabil. Halaman 2. Kepulihan yang belum memadai. Poin 2. Kepulihan yang belum memadai. Sementara itu, dalam kehidupan ekonomi sehari-hari yang nyata, kebanyakan yang merasakan nuansa yang berbeda dari pandangan pemerintah dan Bank Indonesia. Banyak dari mereka atau keluarga mereka yang menganggur atau kesulitan untuk mendapat pekerjaan. Penghasilan real yang diukur dari kapasitas pendapatan untuk membeli barang dan jasa kebutuhan sehari-hari mereka telah menurun drastis. Mereka harus mengkonsumsi makanan yang lebih sedikit atau dengan kualitas yang lebih rendah. Mereka harus betul-betul sakit untuk bisa pergi ke dokter karena mempertimbangkan biayanya. Keputusan untuk meneruskan ke sekolah menengah, apalagi ke perguruan tinggi, harus diperhitungkan secara matang oleh seluruh anggota keluarga. Reaksi atau hiburan yang sifatnya memerlukan biaya ekstra mulai menjadi bawang merah bagi banyak keluarga. Di daerah Jawa Tengah dan DIY, jika ada tenaga atau kerabat yang punya hajatan, mulai disikapi sebagai beban tambahan. Dan yang sangat mengejutkan adalah, sudah mulai ada beberapa anak SD yang bunuh diri karena kemiskinan, menyusul fenomena bunuh diri para orang dewasa. Kriminalitas dan kerawanan sosial dengan alasan ekonomi mulai menjadi gejala di masyarakat yang sebetulnya sangat ramah dan santun. Terlampau banyak bukti bagi keadaan umum tersebut. Ada banyak survei sektoral atau berfokus golongan masyarakat tertentu yang telah dipublikasikan. Data berbagai survei menunjukkan bahwa masyarakat merasa kondisi ekonomi kian memburuk. Kesimpulan serupa akan didapat melalui pengamatan langsung kehidupan rakyat banyak, seperti buruh, pekerja kantoran biasa, petani, pedagang, dan sebagainya. Media massa, cetak dan elektronik selalu memberitakan kesulitan ekonomi rakyat dari berbagai sisi. Sebagai contoh, pedagang kaki lima tampak bereaksi amat keras ketika terjadi penertiban atau penggusuran, karena memang masalah hidup dan mati bagi mereka. Begitu pula dengan para petani yang lahannya tergusur atau terlepas dari soal hak menurut hukum, telah berani menentang aparat yang jelas-jelas membawa senjata api. Tentu saja harus diakui bahwa memang ada aspek perekonomian yang membaik dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun perbaikan dari kondisi yang sempat amat parah tersebut sangat tidak memadai. Ibarat nilai ujian suatu pelajaran, nilai 3 adalah perbaikan 50% dari nilai 2. Padahal masih jauh dari batas nilai yang wajar. Misalnya, nilai 6. Pandangan semacam ini yang pada umumnya disuarakan oleh ekonom yang mengatakan bahwa makroekonomi membaik, namun mikroekonomi justru banyak yang memburuk. Juga para ekonom yang mengkritik pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebagai tidak berkualitas. Jika pencermatan dilakukan secara lebih teliti, sebenarnya tidak seluruh indikator makroekonomi memperlihatkan angka-angka yang menggembirakan. Angka tingkat pengangguran misalnya belum berhasil ditekan secara berarti. Jumlah orang yang menganggur masih sangat besar. Sebanyak 10 juta orang pada tahun 2007, sekitar 9,1% dari jumlah seluruh angkatan kerja. Bahkan angka pengangguran ini diperparah oleh masalah setengah pengangguran dan buruknya upah real yang mereka terima. Padahal, masalah pengangguran ini bisa dikatakan sebagai induk dari masalah kemiskinan. Nantinya kita akan melihat pula bahwa angka kemiskinan masih amat tinggi dan jumlah penduduk miskin belum berkurang secara berarti. Dalam pernyataan politik resmi, pemerintah memang merumuskan bahwa mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan adalah target utama kebijakan dan berbagai program kerja mereka. Dinyatakan oleh pemerintahan Mega maupun oleh pemerintahan SBY. Memperhatikan pernyataan pemerintahan Mega dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2005 berikut. Secara umum,
Sesuai kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI, APBN 2005 diarahkan agar tetap mampu menjadi jangkar dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, serta memberikan stimulus secara terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dalam upaya mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Halaman 1. Pemerintahan SBY bahkan dengan optimis menetapkan sasaran yang ambisius mengenai hal ini, seperti dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2006 berikut. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2006 diarahkan untuk menjamin pencapaian 3 agenda utama pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu 1. Menciptakan Indonesia yang aman dan damai. 2. Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis. Serta 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga agenda tersebut perlu dikelola secara bertahap, berimbang, dan berkelanjutan. Beberapa sasaran utama dari agenda tersebut yaitu menurunkan angka kemiskinan dari 16,6% menjadi 8,2%. Dan pengangguran dari 9,9% menjadi 5,1% dalam periode 2004 sampai 2009. Halaman 4. Setahun kemudian, pemerintahan SBY mulai berkelit dengan menyodorkan bahwa pemerintah hanya memainkan peran tidak langsungnya dalam perekonomian, sebagaimana tersirat dari kutipan Nota Keuangan dan RAPBN 2007 berikut. Seperti juga yang terjadi di negara-negara lain, saat ini peran kebijakan fiskal masih sangat penting. Namun perannya sebagai pendorong pertumbuhan, source of growth, cenderung berkurang dibandingkan dengan peran sektor swasta yang memang diharapkan akan semakin meningkat. Peran pemerintah lebih difokuskan kepada fungsi regulator dan pengaturan mekanisme redistribusi melalui alokasi anggaran guna penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada Nota Keuangan dan RAPBN 2008, komitmen pemerintah terhadap kemiskinan meningkat kembali, baik dalam artian banyaknya pernyataan bernada demikian, maupun meningkatkan alokasi anggaran yang diklaim sebagai untuk program pengentasan kemiskinan. Terlepas dari komitmen yang dinyatakan, angka kemiskinan selama pemerintahan SBY berfluktuasi. Pada tahun 2007 tercatat setara dengan periode awalnya, yakni 16,66%. Tahun 2004, 15,97%. Tahun 2005, 17,75% tahun 2006, dan 16,58% tahun 2007. Jauh dari angka yang ditargetkan pemerintah, bahkan karena jumlah penduduk yang terus meningkat. Maka angka itu berarti jumlah penduduk yang miskin justru bertambah banyak, yaitu dari 36,15 juta jiwa 2004 menjadi 37,13 juta tahun 2007. Kotak 1-2. Pemerintah dan Bank Indonesia dan para ekonom mainstream menilai perekonomian Indonesia sudah amat membaik selama beberapa tahun terakhir setelah terpuruk akibat tahun 1997. Yang dikemukakan sebagai argumen utama adalah perbaikan indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, cadangan devisa, kurs rupiah dan IHSG. Kedua, dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, rakyat kebanyakan merasakan nuansa yang berbeda. Sebagian ekonomi menyebut fenomena ini sebagai kondisi makroekonomi membaik. Namun banyak aspek mikroekonomi memburuk. Ada pula yang mengkritik pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebagai tidak berkualitas. Yang ketiga, tidak seluruh indikator makroekonomi bagus. Ada yang masih amat buruk, yakni tingkat pengangguran dan setengah pengangguran, serta upah real para pekerja
masalah ini berdampak amat kuat pada tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Pada selanjutnya kita akan membaca B. Krisis yang tidak teramarkan sebelumnya. Untuk hari ini sekian dan terima kasih.